Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azizah Trimutia dari kelas 2B D3 Perpajakan dengan NIM 20042046, mata kuliah KUP semester 2, Politeknik Negeri Manado. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang pengetahuan umum perpajakan. Kita masuk yang pertama yaitu definisi pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan jika pajak merupakan kontribusi yang harus dilaksanakan wajib pajak. Namun, siapakah wajib pajak itu? Pasal 1 angka 2 UU KUP menjelaskan bahwa wajib pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikutnya masuk dalam fungsi pajak. Fungsi pajak secara umum ada 4, yakni yang pertama, fungsi anggaran atau budget air, sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Yang kedua, fungsi mengatur atau reguleran, sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Yang ketiga, stabilitas. Pajak sebagai penerimaan negara dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Selanjutnya yang keempat, redistribusi pendapatan. Penerimaan negara dari pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional sehingga dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Selanjutnya masuk dalam sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi 3 sistem, yaitu yang pertama, Official Assessment System. Ialah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah, maksudnya fiskus, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Yang kedua, Self-Assessment System. Ialah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang. Dan yang terakhir, Withholding System. Ialah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga, maksudnya bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan, untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Manfaat pajak. Apa sebenarnya manfaat pajak bagi masyarakat? Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit atau puskesmas, kantor polisi, dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dalam pembiayaan pembangunan. Di samping fungsi budgeter atau fungsi penerimaan di atas,
Pajak juga melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal. Pajak tidak cukup hanya dimengerti, namun lebih dalam harus dipelajari dan dipahami secara komprehensif dari aspek hukum pajak, dasar pengenaan pajak, penetapan pajak, sengketa pajak, dan hak-hak wajib pajak. Selain untuk kesadaran pribadi, belajar pajak juga memberikan manfaat lain akan makna sebenarnya dari pajak, fungsi pajak, sanksi bagi pelanggar, dan semua yang berkaitan dengan perpajakan. Jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia. Yang pertama yaitu pajak penghasilan atau PPh. PPh merupakan pajak yang dibebankan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Penghasilan diartikan sebagai tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN merupakan pajak yang dibebankan atas pembelian barang kena pajak atau jasa kena pajak dalam daerah pabean. Orang pribadi, perumahan, maupun pemerintahan yang membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak akan dikenakan PPN berdasarkan undang-undang yang berlaku. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Pembelian atas barang kena pajak tertentu yang bersifat mewah akan dikenakan PPN dan PPNBM. Adapun barang-barang yang tergolong mewah adalah yang pertama, bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Selanjutnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Pada umumnya, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Dan barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Dan yang terakhir, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat. Keempat, bea materai atau BM. Pajak bea materai yang dimaksud adalah pajak yang dibebankan atas pemanfaatan dokumen seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan. Yang kelima, pajak bumi dan bangunan atau PBB. Pajak bumi dan bangunan yang dimaksud adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan, pemanfaatan, dan atau penguasaan atas tanah dan atau bangunan. Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan, di mana pengertian bumi dan atau bangunan dijelaskan sebagai berikut. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan, pedalaman serta laut wilayah Indonesia, dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau perairan. Dan yang terakhir, pajak daerah dan jenis-jenisnya. Sementara itu, pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota, yang diadministrasikan oleh dinas atau badan pendapatan daerah. Setiap daerah biasanya memiliki nama yang berbeda-beda atas dinas atau badan pendapatan daerah tersebut. Apa itu NPWP atau nomor pokok wajib pajak? NPWP memiliki persamaan seperti kartu pelajar, yaitu sama-sama digunakan sebagai identitas seseorang. Seseorang yang telah memiliki penghasilan tetap wajib memiliki NPWP. Selain itu, juga harus melakukan kegiatan administrasi pajak seperti menghitung dan melaporkan pajak. Lalu, apa itu NPPKP? NPPKP atau nomor pengukuhan pengusahaan kena pajak ialah
merupakan identitas bagi pelaku usaha, baik itu orang pribadi atau badan, yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan telah terikat dengan kewajiban perpajakan bagi PKP. NPWP dan NPPKP memiliki persamaan, yaitu digunakan sebagai identitas wajib pajak dalam urusan administrasi pajak. Namun, terdapat perbedaan mendasar di antara keduanya, yaitu NPWP lebih menitik beratkan kepada urusan administrasi pajak, seperti menghitung dan melapor pajak. Sedangkan NPPKP lebih menitik beratkan kepada kewajiban sebagai pengusaha kena pajak atau PKP, di mana wajib pajak melakukan pemungutan, penghitungan PPN, dan PPNBM yang masih terutang setiap bulan, dan kemudian melaporkannya paling lambat bulan berikutnya setelah penyetoran. Apa itu surat pemberitahuan atau SPT? Surat pemberitahuan atau SPT ialah surat yang digunakan untuk melaporkan besaran pajak yang telah dibayar. SPT terdiri dari dua jenis, yaitu SPT masa dan SPT tahunan. SPT tahunan digunakan untuk melaporkan pajak yang dibayar dalam 1 tahun, seperti PPh 21. Sedangkan SPT masa digunakan untuk melaporkan pajak yang dibayar bulanan, seperti PPN dan PPNBM. Pengisian SPT harus menggunakan data yang benar dan tidak dapat diwakilkan oleh siapapun, karena bila diwakilkan, data tersebut dapat disalahgunakan. Sekarang wajib pajak bisa melaporkan SPT secara online melalui e-filing. Lalu, apakah surat ketetapan pajak? Surat ketetapan pajak atau SKP mempunyai beberapa macam, yaitu yang pertama, surat ketetapan pajak kurang bayar. Surat ketetapan ini diterbitkan ketika terdapat kurang bayar atas pajak yang dikenakan. Selain itu, juga disertai sanksi administratif berupa denda. Yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Setelah wajib pajak melaporkan SKP dan ternyata pada tahun pajak berikutnya dilakukan pemeriksaan, ternyata terdapat kesalahan perhitungan pajak, maka SKP ini akan diterbitkan. Batas penyampaian SKP KBT adalah 10 tahun. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar. Surat yang diterbitkan bila terdapat kelebihan pembayaran pajak dalam masa pajak tersebut. Kelebihan ini dapat diminta kembali atau digunakan untuk kredit pajak tahun berikutnya. Yang keempat, surat ketetapan pajak nihil. SKP dinyatakan nihil apabila pajak terutang telah dilunasi dan tidak terdapat kredit pajak atau kekurangan pajak. Yang terakhir, apa sih surat tagihan pajak itu? Surat tagihan ini berisi besaran pajak yang kurang bayar, beserta sanksi administratif berupa denda ataupun bunga. Demikianlah materi tentang pengetahuan umum pajak saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.